Shalom peserta didik SMP Negeri 158. Kembali kita mengadakan pembinaan iman bagi peserta didik yang beragama Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang talenta. Apa sih itu talenta? Lalu lebih dikenal secara umum seperti bakat atau potensi. Dalam Matius 25 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing diberikan 1, 2, dan 5. Kita cenderung pasti berpikir, apa sih bakat saya? Apa sih talenta saya? Saya beda dengan kakak saya beda dengan orang lain. Orang tua saya selalu membuat atau membedakan saya dengan kakak saya. Seperti ada penilaian-penilaian yang diberikan kepada saya. Kamu kok nggak seperti kakakmu sih? Kamu kok nggak seperti adikmu sih? Nah, sepertinya lalu kita percaya dan berpikir, sebenarnya saya punya nggak sih bakat? Saya bisa nggak sih melakukan hal ini, hal itu? Saya punya nggak sih talenta? Atau saya memang tidak bisa apa-apa dilahirkan ke dunia ini? Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan menciptakan kita lengkap dengan semua yang Tuhan berikan, salah satunya yaitu talenta. Talenta berbicara tentang mempercayakan, mempunyai arti menyerahkan, diserahkan. Dalam kalimat ini mempunyai makna perintah. Mempercayakan itu berbicara, ada orang-orang yang dipercayakan 1, 2, dan 5. Ini perintah. Perintah untuk apa? Untuk menjaga. Kita harus mengenal bahwa Tuhan menciptakan kita punya talenta. Dan Tuhan mempercayakan itu kepada kita untuk kita kembangkan. Amin. Baik kita yang ada di sekolah, mungkin kita hanya bisa mata pelajaran tertentu. Itu yang Tuhan percayakan kepada kita, kembangkan. Karena itu adalah perintah. Lalu yang kedua, kerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, dengan mengenal talentamu. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Ada seseorang yang bernama Cindy. Dia kuliah, lalu dia terima ijazah. Ketika dia sudah terima ijazah, lalu ijazahnya itu diserahkan kepada orang yang dikasihinya, orang yang terdekatnya, itu keluarganya. Dan dia bilang, ini ijazah. Saya kuliah bukan karena keinginan saya. Dan ini bukan bidang saya. Bidang saya ada di bidang yang lain. Sindu merasa selama dia kuliah, dia hanya mengerjakan apa yang orang lain rindukan, bukan berdasarkan talenta yang dia mau, bukan berdasarkan talenta yang dia punya. Kita perlu mengembangkan, mengenali talenta. Mungkin kita bisa mengerjakannya, tapi kita mengerjakannya dengan paksaan, tidak dengan sukacita. Tentu talentamu dengan talenta temanmu berbeda. Dengan teman-teman yang ada di kelas tentu berbeda. Apa yang sudah Tuhan percayakan, mari kembangkan dengan mengenal talentamu. Mungkin kau hanya bisa bernyanyi, tidak bisa bermain musik, itu talentamu. Mari kerjakan dan kembangkan. Lalu yang kedua adalah kerjakan dengan tanggung jawab. Kita sama-sama belajar bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Karena bukan manusia yang memberikan talenta itu, tetapi Tuhan sendiri yang adalah pencipta kita. Dia memberikan talenta itu dan dia mau kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Jangan lagi minder dengan temanmu, dengan kakakmu, ataupun dengan siapapun. Setiap orang menerima 5, 2, dan 1. Masing-masing diberikan kepercayaan. Kembangkan talentamu. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1.
Pernahkah Anda mendengar kalimat berikut? Mau makan apa kamu dengan profesi bermain sepak bola? Atau kamu susah sekali disuruh belajar, malah sibuk coret-coret yang tidak penting. Seringkali ada orang atau orang tua ataupun orang-orang yang sepertinya ada di sekeliling kita berbicara, bertanya kepada kita, kamu mau jadi apa bermain bola? Nggak ada masa depannya. Padahal ketika kau ada di lapangan, semua orang memuji karena kehebatanmu. Mungkin itu adalah salah satu talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Kembangkan itu. Lalu yang berikutnya adalah, pernah gak sih kamu dengar kata bahwa kamu kok susah sekali sih belajar, malah sibuk coret-coret yang tidak penting. Teman-teman, jangan-jangan Anda punya talenta melukis. Tentu melukis itu harganya mahal. Kita bisa pergi ke tukang fotokopi atau ke tukang print foto. Kita minta di print foto di sana dengan biaya 1.000 sudah dapat atau 10.000 sudah dapat. Tapi kalau kita coba pergi ke tempat lukisan, kita akan menemukan harga lukisan yang dari tangan itu mahal. Tentu tangan-tangan itu adalah talenta. Mungkin Anda talentamu di seni dengan melukis, kembangkan talentamu sejak sekarang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kelemahan. Ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menemukan kelemahan diri kita ketika kita sedang membandingkan dengan orang lain. Untuk itu, pada hari ini, pagi hari ini, saya mau katakan buat kita semua, stop. Jangan lagi bedakan diri kita dengan orang lain. Karena talenta yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan orang lain. Untuk itu makanya stop. Kalau orang lain begitu, stop. Ketika engkau sedang membandingkan dirimu dengan orang lain, maka engkau akan melihat kelemahan-kelemahan. Tetapi ketika engkau melihat Tuhan mempercayakan talenta ada padamu, maka engkau akan melihat betapa indahnya, betapa berartinya, betapa luar biasanya hidupmu di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa Anda adalah manusia yang luar biasa di dalam Tuhan. Anda bukan orang gampangan. Saya nggak peduli latar belakangmu. Anda bukan orang yang sepertinya mudah diremehkan oleh orang. Ingat, Tuhan Yesus menebus dosa-dosamu. Mahal harganya. Jangan lagi minder. Jangan lagi iri dengan orang lain. Kelemahan hanya muncul pada saat kita membandingkan diri kita dengan kekuatan orang lain. Mulai saat ini, jangan lagi bandingkan, tetapi fokus pada kekuatan-kekuatan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Baik itu talenta hanya 1, hanya 2, atau hanya 5. Kita kembangkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kekuatan ada di tangan Anda. Yeremia 1 ayat 5 sebagai ayat penutup. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Seperti dalam kitab Yeremia katakan, Tuhan sudah mengenal kita sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Teman-teman SMP 158, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kenali talentamu sejak sekarang. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, dan kerjakan talenta-talentamu dengan penuh tanggung jawab. Berkat apa yang Anda terima dari renungan ini? Apakah komitmen Anda?
pada hari ini setelah mendengar renungan ini. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.